Halo, perkenalkan nama saya Siti Risnawati dengan NIM 0322011060. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Baik, kita akan mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing ya. Siapa ketua kelasnya? Silakan dipimpin doanya. Amin. Ada temannya yang hari ini tidak datang? Alhamdulillah, berarti semuanya hadir semua ya. Baik, di sini kita akan belajar mata pelajaran IPA dengan tema lingkungan sehat. Di sini kita akan menggabungkan dua kelas antara kelas 3 dan kelas 4. Anak-anak, coba deh kalian bayangkan kalau di kelas kita banyak sampah yang berserakan, kursi yang tidak rapi, dan debu di mana-mana. Kira-kira apa ya yang terjadi? Iya, di kelas akan bau, banyak kuman. Kita belajar juga bakalan tidak nyaman. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa kelas 3 dapat mengidentifikasi ciri makhluk hidup di lingkungan sehat. Siswa kelas 4 dapat menganalisis dampak pencemaran lingkungan. Siswa kelas 3 dapat menyebutkan kebutuhan makhluk hidup. Siswa kelas 4 dapat merancang upaya pelestarian lingkungan. Siswa kelas 3 dapat menjelaskan manfaat dari lingkungan bersih bagi kesehatan. Ada yang tahu apa itu lingkungan sehat? Lingkungan sehat adalah kondisi semua unsur lingkungan, baik fisik maupun non-fisik, berada dalam keadaan baik. Kondisi yang dimaksud ini bukan hanya tentang ketidakadaan sampah, tapi juga tentang kualitas udara, air, dan tanah yang optimal. Untuk kelas 3, ciri-ciri makhluk hidup di lingkungan sehat. Ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup lingkungan sehat itu ada apa saja? Ada yang tahu? Yang pertama itu bernafas. Manusia bernafas menggunakan hidung. Ikan bernafas menggunakan insang. Tanaman bernafas menggunakan daunnya. Makhluk hidup membutuhkan udara bersih untuk bernafas agar tetap sehat. Yang kedua adalah gerak. Ya, manusia berjalan dan berlari. Burung terbang, ikan berenang. Tanaman juga bergerak ya. Contohnya tunasnya bergerak ke atas dan akarnya tumbuh ke bawah. Gerakan ini membantu mereka mencari makanan dan sinar matahari. Yang ketiga yaitu tumbuh. Coba bayangkan foto kalian pas waktu kecil dan yang sekarang. Jelas sangat berbeda ya. Kenapa? Karena sekarang kalian tumbuh menjadi lebih tinggi dan berat. Hewan juga tumbuh dari anak kecil menjadi kucing dewasa. Tanaman tumbuh dari biji menjadi pohon. Tumbuhan membutuhkan makanan dan nutrisi. Terus yang keempat, makan dan minum. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan dan minum. Kita makan nasi dan sayur, hewan makan rumput dan tanaman air serta membutuhkan makanan dengan bantuan sinar matahari. Makanan dan minuman memberikan energi untuk beraktivitas. Yang terakhir, yang kelima, berkembang biak. Makhluk hidup memberikan keturunan. Manusia melahirkan anak, ayam bertelur, kucing beranak. Tanaman
bisa juga berkembang biak melalui biji atau tunas. Ini bertujuan agar jenisnya tidak punah ya. Untuk kelas 4, kita akan belajar yang pertama adalah dampak pencemaran terhadap lingkungan. Dampak pencemaran dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pencemaran air. Coba bayangkan, sungai yang penuh dengan sampah, sungai yang berwarna keruh atau berpuih karena limpah deterjen, atau sungai yang warnanya menjadi hitam, misalnya karena terkena sisa limbah pabrik yang dibuang sembarangan. Itu akan menyebabkan air sungai menjadi beracun. Air yang beracun tidak bisa digunakan oleh siapapun, baik manusia ataupun hewan yang hidup di dalam air seperti ikan, udang, dan kepiting. Mereka akan mati bukan? Dampaknya mereka yang hidup di air akan mati, terus airnya tidak bisa digunakan untuk mandi dan minum, menyebabkan kita akan terkena penyakit kulit dan diare jika kita menggunakannya. Yang kedua, pencemaran udara. Kalau kalian lihat asap tebal seperti limbah pabrik atau asap kendaraan, apakah udaranya bersih atau kotor? Iya, jelas sangat kotor ya. Asap dari pabrik atau kendaraan membuat udaranya menjadi kotor atau populasi. Udara kotor membuat kita gampang sakit pernafasan. Dampaknya kita sulit bernafas dan bisa batuk-batuk, menyebabkan penyakit pernafasan, membuat pemanasan global karena udara panas terperangkap. Jadi kita harus mencari cara agar udara tetap bersih, misalnya dengan menanam banyak pohon. Oke. Yang ketiga, pencemaran tanah. Kalau kalian lihat sampah-sampah berserakan di mana-mana, apa yang kalian rasakan? Rapikan atau dibiarkan saja? Ya pasti kita akan merapikannya ya. Sampah-sampah dan zat kimia yang dibuang sembarangan membuat tanah menjadi kotor dan tidak subur. Akibatnya tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik. Hewan yang tinggal di tanah bisa mati. Sampah plastik sangat sulit terurai, bisa mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Jadi, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik. Untuk kelas 3, yang materi keduanya, kebutuhan makhluk hidup untuk tetap sehat. Ada yang tahu apa saja? Yang pertama, udara bersih. Udara bersih penting untuk bernafas. Udara yang bersih juga membuat paru-paru kita tetap sehat. Polusi dan asap membuat udara kotor dan bisa menyebabkan sakit. Yang kedua, air bersih. Air bersih diperlukan untuk minum, mandi, dan memasak. Tanaman dan hewan pun membutuhkan juga air bersih agar tetap hidup. Yang ketiga, makanan bergizi. Makanan sehat itu seperti sayur, buah, nasi, ikan, dan telur. Membuat tubuh kita kuat dan tidak mudah sakit, bantu kita tumbuh dengan baik. Yang keempat, tempat tinggal yang bersih. Rumah kita harus bersih agar tidak ada kuman, nyamuk, atau tikus yang bisa membawa penyakit. Hewan juga butuh tempat tinggal yang bersih. Contohnya seperti kandang ayam yang harus dibersihkan setiap hari. Untuk kelas 4, merancang upaya pelestarian lingkungan. Kita harus lakukan untuk melindungi lingkungan. Yang pertama, ada upaya pelestarian air, yaitu tidak membuang sampah sembarangan ke sungai ataupun ke selokan.
menghemat penggunaan air di rumah, menggunakan produk pembersih yang ramah lingkungan. Terus yang kedua, upaya pelestarian udara, yaitu menanam pohon atau tanaman. Pohon membantu menyerap udara kotor, bersepeda atau jalan kaki untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Terus tidak membakar sampah sembarangan. Yang ketiga, upaya pelestarian tanah, yaitu melakukan 3M. Di antaranya mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Mengurangi penggunaan plastik, misalnya membawa botol minuman sendiri. Terus yang kedua, menggunakan kembali botol bekas untuk pot tanaman. Yang terakhir, mendaur ulang atau mengelola sampah plastik. Mengelola sampah plastik menjadi barang baru seperti tas atau kerajinan tangan, dan memisahkan sampah organik atau sisa makanan dan non-organik atau plastik kertas. Untuk kelas 3, manfaat dari lingkungan bersih bagi kesehatan. Manfaat dari lingkungan bersih bagi kesehatan adalah yang pertama, terhindar dari penyakit. Udara yang lebih segar membuat perasaan bahagia dan makhluk hidup lainnya terjaga. Sampai di sini sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, Ibu kasih tugas ya. Dijawab dan dikumpul hari ini. Nah, kalian sudah mengerjakan dengan baik tugas yang Ibu berikan. Sekarang Ibu pengen tahu tadi kita belajar apa ya? Ya, kita tadi belajar tentang tema lingkungan sehat. Untuk kelas 3 apa saja materinya tadi? Materi yang pertama, iya, ciri-ciri makhluk hidup, manfaat dan kebutuhan makhluk hidup. Kalau kelas 4 apa materinya? Iya, betul sekali. Dampak pencemaran lingkungan dan upaya pelestarian lingkungan. Tepuk tangan. Bereskan semua buku-bukunya supaya kita pulang ke rumah masing-masing. Sebelum kita pulang harus berdoa terlebih dahulu supaya kita selamat sampai tujuan. Siapa ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.